Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'du. Baik, kali ini kita akan belajar trigonometri bagian yang ketiga. Sebelumnya kita sudah membahas tentang nilai-nilai trigonometri sudut istimewa yang ada 5 sudut, 0 derajat, 30, 45, 60, dan 90. Kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana cara mendapatkan nilai-nilai ini, ya, angka-angka ini ya. Dan ini kemarin saya sampaikan untuk dihafalkan ya. Jadi silakan, ini nilai-nilai trigonometri sudut istimewa, silakan kalian hafalkan. Karena setelah ini nanti kita akan menggunakan nilai-nilai ini untuk mencari nilai-nilai trigonometri sudut-sudut yang berelasi. Oke. Kali ini kita akan belajar tentang kuadran dan sudut-sudut berelasi ya. Oke. Jadi sudut itu ketika digambarkan dalam bidang kartesius, maka posisi sudut 0 derajatnya itu terletak di ini ya, arah kanan atau timur gitu ya. Kemudian perputaran sudut adalah berlawanan arah jarum jam, sehingga 0 derajat di sini, 90 nanti ke sana ya, muternya dia berlawanan arah jarum jam. Dan kita tahu sudut satu putaran penuh adalah 360 derajat. Nah, 360 derajat ini kalau kita bagi menjadi 4, maka masing-masing adalah 90 derajat ya. Jadi 0 ke atas ini 90, nanti ini 180 derajat, 270, dan ini kembali ke 0, dan 0 ini setara dengan 360 derajat gitu ya. Nah, sehingga sudut ini satu putaran penuh kita bagi menjadi 4, yang mana nanti 4 bagian itu kita sebut dengan kuadran ya. Kuadran 1 adalah sudut-sudut yang letaknya atau yang besarnya di antara 0 derajat sampai 90 derajat, kita sebut dengan kuadran 1. Ini KW itu singkatan kuadran ya. Antara 90 sampai 190 itu kuadran 2, kuadran 3-nya di antara 180 sampai 270, dan di antara 270 sampai 360 ya, itu kita sebut dia kuadran 4. Oke ya. Ini kalian harus pahami dulu tentang kuadran ya. Urutan kuadran juga nanti menyesuaikan urutan perputaran sudut. Jadi dia berlawanan arah jarum jam ya. Jadi 1 2 3 4 di sini. Oke. Sehingga nanti kalau menemukan sudut, besar sudut, nanti harus dianalisa dulu ini masuknya di kuadran mana. 1, 2, 3, atau 4 ya. Misal ada sudut 240 derajat. Nah, 240 derajat, maka kalian analisa dulu ini 240 masuknya ke mana? 1, 2, 3, atau 4. Ya, maka kita tahu 240 itu masuknya di kuadran 3 ya, karena dia letaknya di antara 180 sampai 270 gitu ya. 300 derajat ya, masuk kuadran 4. 150, nah itu masuk kuadran 2, dan seterusnya gitu ya. Nah, nanti kemudian untuk masing-masing kuadran itu ada atau nilai trigonometrinya bisa jadi berbeda-beda ya, tandanya ya. Nah, ini kalian silahkan dipahami dulu. Untuk kuadran 1 ini ada saya buat semua, ini sin, kuadran 3 ada tan, ini cos ya. Semua sin, tan, cos. Ini maksudnya adalah di kuadran 1, kata semua ini maksudnya adalah semua nilai trigonometrinya positif, baik sinusnya, kosinusnya, maupun tangennya, semuanya positif ya, untuk sudut-sudut yang terletak di kuadran 1 ya. Dan yang kita hafalkan sudah 5 sudut, itu sudut istimewa itu semuanya di kuadran 1 kan, semua nilai positif itu ya. Ada 30, 45, 60, dan seterusnya itu semuanya nilai positif, baik sinusnya, kosinusnya, maupun tangennya. Begitu juga dengan kebalikannya, kosekannya, sekannya, dan kotangennya. Adapun di kuadran 2 yang positif hanya sinus ya. Untuk besar sudut yang besarnya terletak di kuadran 2, itu nilainya yang positif hanya nilai sinusnya saja.
Misalkan sinus berapa di kuadran 120 misalnya. Sinus 120, maka pasti hasilnya dia positif ya. Kosinus 150. Nah, kosinus 150 karena dia kuadran 2, maka yang positif hanya sinusnya, sehingga kalau ditanyakannya cos berarti dia negatif gitu ya. Itu ya, intinya yang positif di kuadran 2 hanya sinusnya, dan karena sinusnya positif maka kebalikan dari sinus yaitu kosekan juga positif. Ya, jadi di kuadran 2 yang nilai positif itu sinus dan kosekan. Selain itu berarti negatif ya. Cosnya, tangennya untuk sudut yang di kuadran 2 itu negatif berarti ya. Di kuadran 3 yang positif hanya tangen. Berarti selain tangen itu nilainya negatif ya. Di kuadran 4 yang positif hanya nilai kosinusnya saja, dan juga sekan gitu ya. Karena sekan itu kebalikan cos. Ya, kosinusnya yang positif. Artinya sin dan tangennya untuk sudut di kuadran 4 itu negatif nilainya. Ya. Nah, itu kalian pahami dulu tandanya itu. Kapan dia positif, kapan dia negatif, itu tergantung kepada berapa atau ya berapa besar sudutnya dan trigonometrinya apa, sinus, kosinus atau tangen gitu ya. Nah, nah, ini kalian nanti bisa hafalkan ya semua kuadran 2 sinusnya, kemudian kuadran 3 tangen, kemudian kuadran 4 cos, semua sin tan cos, atau biar mudah kita buat kalimat semua sindikat tangan kosong ini ya. Ini biasanya kita pakai ini biar memudahkan mengingat. Semua sin tan cos. Oke, misalkan saya tanya begini, kalau ada soal berapa nilai sinus 200 derajat gitu ya. Nah, sinus 200 derajat itu kira-kira positif atau negatif hasilnya? Kita analisa dulu 200 itu masuk di kuadran berapa? 200 kan kuadran 3 ya. 200 derajat kuadran 3. Kalau ditanyakan berapa sin 200, nilai sinusnya, maka kita bisa pastikan bahwa itu hasilnya pasti negatif. Karena di kuadran 3 yang positif itu tangen. Sehingga kalau ditanyakan berapa sin 200, maka hasilnya pasti negatif. Negatifnya negatif berapa? Itu nanti kita bahas setelah ini. Misalkan lagi berapa nilai kosinus 300 derajat ya. Kosinus 300 derajat. Nah, kita analisa dulu 300 itu masuk di kuadran berapa? Nah, 300 masuk di kuadran 4 ya. Kuadran 4 300. Sehingga cos 300, nah cos 300 maka kita bisa pastikan nilainya positif. Ya, karena kuadran 4 yang positif hanya cos ya. Yang ditanyakan cos ya berarti pasti hasilnya positif. Positifnya positif berapa ya? Nanti kita akan bahas setelah ini. Intinya kalian harus pahami dulu ini. Ya, kapan dia positif, kapan dia negatif tergantung di mana sudut itu berada di kuadran keberapa ya. Oke, sekarang kita coba untuk pelajari bagaimana cara menghitung besarnya. Oke. Ya, begini ya. Kita punya ini, saya kasih warna merah dan kasih warna hijau. Kira-kira bedanya di mana? Ya, merah ini kalau di kuadran 1 itu bisa pakai 90 derajat min alfa atau 360 derajat plus alfa ya. Kalau 360 kan sama jadi 0 derajat sini ya. Nah, misalkan atau kuadran 1 kan ini sebenarnya sudutnya istimewa yang sudah kita hafalkan ya. Misalkan di kuadran 2 nih. Misalkan kita nemu sudut di kuadran 2, maka sudut di kuadran 2 besarnya itu bisa kita rubah menjadi 90 derajat ditambah alfa, atau bisa kita rubah menjadi 180 dikurangi alfa. Kenapa pakai 90 plus? Kenapa pakai 180 min? Karena kuadran 2 itu batasnya ini ya, 90 dan 180. Ini batas kuadran 2, batas bawahnya 90. Maka kalau pakai 90 maka harus ditambah dengan berapa derajat gitu ya, kurangnya. Kalau pakai 180 berarti harus dikurangi dengan berapa derajat itu lebihnya. Misalkan gini, misalkan 150. Nah, misalkan 150 kan di kuadran 2 nih, 150. Maka 150 derajat kita bisa rubah menjadi 90 derajat plus. Nah, plusnya berapa? Plusnya ya 60. Ya, plus berapa biar menjadi 150 gitu loh.
maka plusnya 60, berarti alfanya nanti 60. Atau 150 kita juga bisa rubah menjadi 180 dikurangi alfa. Nah, berarti alfanya 30 gitu ya. Jadi 190 dikurangi 30 gitu ya, bisa. Nah, itu dan semuanya seperti itu ya. Di kuadran 3 juga sama. Kita bisa rubah sudutnya menjadi 180 ditambah atau 270 dikurangi karena dia batasnya 180 dan 270. Kuadran 4 pun sama, bisa pakai 360 dikurangi ya. Ini batas atasnya. Atau bisa juga pakai 270 berarti ditambah. Ya, misalkan 300. Nah, 300 bisa pakai dirubah 270 ditambah 30 gitu ya. Nah, maka kalau sudah dirubah seperti itu, maka sudut yang setara atau yang berelasi itu tinggal yang alfanya saja ya, alfanya saja kan, alfanya jadinya sudutnya sudah kecil ya. Oke, seperti itu. Nanti kita penggunaannya lebih jelasnya di contoh soalnya ya. Dan kenapa saya bedakan antara merah dan hijau ini ya? Penjelasannya seperti ini. Eh, Kalau yang merah ini 90, ini 90 plus, ini 90 min ya, ini 270 min, 270 plus. Nah, itu adalah perubahan sudut dengan menggunakan sumbu vertikal. Ya, sumbu vertikal ini ya. Sumbu vertikal kan ada 90 dan ada 270. Nah, maka perubahan sudut itu bisa menggunakan sumbu vertikal atau yang pakai sumbu horizontal ini saya tandai dengan warna hijau ya. 190 min, 190 plus, 360 min, 360 plus ya. Karena dia sumbu horizontal. Nah, kenapa ini dibedakan? Nah, seperti ini. Nanti perubahannya seperti ini ya. Ya, coba perhatikan. Nah, ini butuh konsentrasi penuh ya. Oke. Misalkan di kuadran 2 nih ya, kuadran 2. Kuadran 2 eh, kita bisa rubah kan, tadi kita bisa rubah menjadi 90 plus alfa atau 180 min alfa gitu ya. Misalkan di kuadran 2 sudutnya di sini kita rubah menjadi 90 ditambah alfa. Maka yang diambil nanti tinggal yang alfanya saja. Nah, cuman nanti sinusnya berubah menjadi cos ya. Atau sebelum ke sini kita ke sini dulu nih. Nah, eh, apa perbedaan kita rubah sudut menggunakan sumbu horizontal dengan menggunakan sumbu vertikal? Begini, kalau kita pakainya sumbu horizontal berarti 190 atau 360 derajat ya. Maka tidak ada perubahan di fungsinya. Sinus tetap jadi sinus, kosinus tetap jadi kosinus, tangen tetap jadi tangen. Kalau kita pakainya sumbu vertikal 90 atau 270 derajat, maka ada perubahan. Perubahannya perhatikan, sin berubah jadi cos, cos berubah jadi sin, tangen berubah menjadi kotangen. Nah, jadi kalau ada soalnya sin berapa derajat gitu ya. Nah, berapa derajatnya kita rubah dulu menjadi 90 plus atau 90 min atau pokoknya menggunakan sumbu vertikal. Nah, maka nanti fungsi sin itu nanti akan berubah menjadi cos. Oke. Nah, perubahannya seperti ini. Misalkan di kuadran 2 ya. Tadi sudut-sudut di kuadran 2 kita bisa rubah menjadi 90 ditambah alfa ya, berarti yang ini. Atau bisa kita rubah menjadi 190 dikurangi alfa. Oke, berarti pakainya sumbu horizontal kalau pakai 190. Nah, kalau pakainya sumbu horizontal 190 tidak ada perubahan, sin dia tetap jadi sin. Kita lihat fungsinya dulu ya. Sin tetap jadi sin. Cos di sini soalnya, kalau soalnya cos dia tetap jadi cos. Tangen dia tetap jadi tangen. Oke. Adapun kalau pakai 90 derajat sumbu vertikal maka ada perubahan di sini. Kalau soalnya sin maka berubah jadi cos. Ya, kalau dia cos maka berubah di ruas kanannya jadi sin. Kalau tangen berubah jadi kotangen. Gitu ya. Pahami itu dulu. Di semua kuadran sama. Misal di kuadran 4 ya. Kuadran 4 batasnya 270 dan 360. Nah, kalau pakai 360 berarti kan harus dikurangi. 360 sumbu horizontal. Maka tidak ada perubahan kalau kita rubah sudutnya menggunakan sumbu horizontal, tidak ada perubahan untuk fungsinya. Sin tetap jadi sin, cos tetap jadi cos, dan tangen tetap jadi tangen. Adapun ketika kita rubah menggunakan sumbu vertikal, maka dia ada perubahan. Sin berubah jadi cos, cos berubah jadi sin, dan tangen berubah menjadi kotangen. Ya, pahami itu dulu. Nah, lalu kita mau pakai yang mana? Yang vertikal atau horizontal? Terserah kalian.
Mau pakai vertikal boleh, mau pakai horizontal boleh. Yang penting jangan ketukar antara yang berubah fungsinya dengan yang tidak berubah fungsinya. Yang tidak berubah fungsinya itu menggunakan sumbu horizontal. Karenanya lebih disarankan kita rubah menggunakan sumbu horizontal saja. Ini lebih disarankan. Ya, walaupun boleh juga menggunakan sumbu vertikal, dan kalian juga harus tahu juga perubahan menggunakan sumbu vertikal. Tapi nanti hasilnya tetap sama, ya, hasilnya sama. Oke. Nah, sekarang di sini muncul ada yang positif, ada yang negatif. Nah, ini apa? Ini adalah sesuai dengan nilai kuadran tadi, nilai kuadran yang semua sin dikat tangan kosong itu. Nah, itu berlaku di sini. Menentukan kok ini ada negatifnya, kok ini ada negatifnya, gitu ya. Misalkan di sini kuadran 2. Kuadran 2 itu kan yang positif hanya sin, ya. Semua sin tan cos, ya. Kuadran 2 yang positif hanya sin. Artinya kalau ada soal sin, ya dia berubah, misalkan ini sin 180 min alfa, ya sin tetap jadi sin dan dia positif. Karena nilai sin kan positif. Adapun cos dan tangen dia negatif. Nah, ya, dia negatif. Nah, misalkan di kuadran 3 di sini, kuadran 3. Kuadran 3 apa yang positif? Tangen. Nah, maka untuk soal tangen dia tetap apa namanya? Dia positif gitu loh. Adapun sin dan cos dia jadi negatif. Gitu ya. Sin dan cos dia jadi negatif. Kalau tangen dia positif. Karena kuadran 3. Kuadran 4 yang positif cos. Nah, maka cos dia tidak ada negatif di ini perubahannya setelah berubah, ya. Cos ya dia positif, ya. Adapun sin jadi negatif, tangan jadi negatif. Oke. Biar lebih paham kita coba soalnya, ya. Misalkan begini. Tentukan nilai trigonometri berikut, ya. Jadi kuadran dan sudut-sudut berelasi itu diantaranya untuk menghitung nilai trigonometri untuk sudut yang di berbagai kuadran, ya, bahkan yang bukan istimewa gitu ya, bukan sudut istimewa. Contoh misalkan ini, berapa sih nilai sin 240 derajat gitu ya. Nah, yang kita hafalkan cuma 5 itu, ya, 0 derajat, 30, 45, 60 dan 90 gitu ya. Selain itu kan kita tidak diwajibkan menghafal gitu ya. Nah, maka bagaimana cara menghitung sin 240? Pertama kita rubah dulu. 240 itu kita analisa dulu dia terletak di kuadran berapa. Iya, dia kuadran 3. Maka di kuadran 3 kita bisa rubah menjadi 180 ditambah, ya, kuadran 3 ya. Nah, kita pakainya sumbu horizontal. 180 ditambah. Nah, tambahnya berapa ya? 60. Ya, biar tetap nilainya 240. Berarti 180 ditambah 60. Nah, maka yang kita pakai selanjutnya sudutnya tinggal yang 60 ini. Ya, inilah sudut yang berelasi dengan 240, yaitu 60 ini. Oke. Nah, kemudian sinusnya tetap dia jadi sin, gini ya. Sinusnya tetap jadi sin. Sekarang sudutnya yang diambil 60. Nah, muncul minus di sini kenapa? Karena dia kuadran 3 sin. Sin kuadran 3, ya. Sin kuadran 3 kan negatif. Nah, ingat lagi, yang kuadran 3 yang positif adalah tangan. Semua sindikat tangan kosong, ya. Jadi kalau sin kuadran 3 ya berarti negatif. Muncul tanda negatif di sini. Oke, ya. Sin tetap jadi sin karena pakainya 190, ya, sumbu horizontal. Yang dipakai sekarang sudutnya yang 60. Oke, jadi min sin 60. Sin 60 adalah setengah akar 3. Oke, jadi nilai sin 240 adalah min setengah akar 3. Gitu ya. Oke, coba yang B, sin 150. Berapakah nilai sin 150? Nah, sin 150. Oke, kita analisa dulu. 150 kan terletak di kuadran 2. Maka kita bisa rubah 160 menjadi 180 dikurangi 30. Oke, lagi-lagi kita menggunakan sumbu horizontal. Nah, tujuannya biar fungsinya tidak berubah saja di sini, ya. Sinusnya tetap jadi sinus. Nah, kenapa tidak muncul min di depan sini? Tidak seperti soal yang pertama. Soal pertama ada muncul minusnya. Kenapa ini tidak? Iya, karena dia sinus kuadran 2. Sinus kuadran 2 nilainya positif. Maka dia tidak ada negatifnya di sini. Oke. Sudutnya sekarang yang dipakai adalah yang 30 nih. Ya, kalau sudah dirubah, maka sudutnya yang dipakai yang 30-nya ini. Sin 30 nilainya setengah. Jadi sin 150 sama dengan setengah. Begitu, ya. Yang C, cos
210. Cos 210. Kita analisa dulu. 210 itu letaknya di mana? Kuadran 1, 2, 3 atau 4? Ya, 210 kan di kuadran 3 ya. Maka kita bisa rubah menjadi 180 ditambah 30. Oke, kita pakainya sumbu horizontal. Oke, nanti kita cobalah kalau pakai sumbu vertikal apakah sama atau tidak hasilnya ya. Harusnya sih sama. Nah, sekarang karena dia pakai 190 maka cos tetap jadi cos 30-nya sekarang kita ambil dan kita kasih min di depannya. Ya, jadi cos 30 muncul min di depannya karena dia cos kuadran 3. Ya, cos di kuadran 3 kan negatif. Ya, karena kuadran 3 kan tangan yang positif. Berarti cosnya harusnya negatifnya. Sehingga nilai cos 210 itu sama dengan cos min cos 30 ya. Cos 210 sama dengan min cos 30 dan cos 30 adalah setengah akar 3. Jadi min setengah akar 3. Oke. Begitu ya. Sekarang coba yang D. Cos 315 ya, cos 316, 315. Oke, 316 ini masuk di kuadran 4. Oke, sehingga kita bisa rubah menjadi 360 dikurangi 45. Oke, kita pakainya lagi-lagi sumbu horizontal. Ya, jadi memang disarankan pakai sumbu horizontal saja kalau memang tidak ada aturannya suruh pakai horizontal atau vertikal ya pakainya horizontal saja lebih disarankan karena tidak ada perubahan dalam fungsinya. Cos tetap jadi cos. Sehingga kita menjadi cos 45 dan tidak ada negatifnya karena dia kuadran 4. Cos kuadran 4 nilainya positif. Ya, semua sindikat tangan kosong gitu ya. Cos 45 adalah setengah akar 2. Oke. Gitu. Oke, sekarang kita coba misalkan kalau kita pakainya sumbu vertikal ya, misalkan sebentar. Oke, nah misalkan ini tadi misalkan kita sebentar. Nah, yang misalkan yang cos tadi cos 315. Oke. Misalkan kita mau rubah dia tapi perubahannya kita pakai sumbu vertikal ya. Nah, maka 315 kita bisa rubah menjadi 270. Nah, pakainya sumbu vertikal. Tambahnya berapa? Biar 315. Tambahnya 45 ya. Tambahnya 45. Nah, sehingga nanti akan sama dengan sekarang ini. Perhatikan. Tadi 315 bisa kita rubah menjadi 360 dikurangi, berarti kuranginya 45, atau bisa juga pakai 270 ditambah. Tadi kenapa pakai 270? Karena dia kuadran 4. Kuadran 4 batasnya adalah 270 dan 360. Kalau pakainya 270 berarti harus ditambah. Nah, nambahnya berapa ya? Nambahnya 45 biar jadi 315 kan. Nah, sekarang ini kalau kita pakainya 270 artinya pakai sumbu vertikal, maka cosnya akan berubah menjadi sin. Oke, cosnya akan berubah menjadi sin dan sudutnya yang kita ambil yang 45 dan dia ada negatifnya nggak di depan sini? Tidak ada karena dia cosinus kuadran 4 ya. Jadi ada negatif atau tidaknya balik lagi ke soalnya, ke soal awalnya. Cos 315 kuadran 4 nilai kosinusnya positif. Oke, berarti ya sudah, berarti sin 45 gitu aja ya. Sin 45 sama dengan berapa? Ya sama ya setengah akar 2 kan ya. Ya, setengah akar 2. Setengah akar 2. Oke, jadi sama, hasilnya sama. Mau pakai dia perubahannya pakai sumbu vertikal atau sumbu horizontal ternyata hasilnya sama gitu ya. Misalkan yang ini yang 210 ya, coba gitu ya. Cos 210. Oke. Nah, karena ini kuadran berapa? Kuadran 3 ya. Karena di kuadran 3, maka kita bisa rubah menjadi 270. Berarti harus dikurangi ya. Dikuranginya berarti 60, ya kan? Nah, harus dikurangi dengan 60. Biar jadi 210. Nah, sekarang kita lihat. Karena kita pakainya sumbu vertikal ya 270, maka cos berubah menjadi sin. Oke.
Dan sudut yang kita pakai sekarang yang 60-nya. Ya. Sudah berubah menjadi 60. Dan karena cos 220 tadi kuadran 3, cos kuadran 3, maka tambah min di depannya. Nah, gitu ya. Jadi itu perubahannya mudah. Kalau kita sudah paham polanya, kita tidak perlu menghafal perubahan yang banyak itu. Kita tinggal analisa saja. Jadi sama dengan min sin 60. Berapa sin 60? Ya setengah akar 3, ya kan? Jadinya sama saja. Hasilnya sama. Ya, setengah akar 3 sin 60 ya, setengah akar 3. Betul. Oke. Nah, jadi hasilnya sama. Min setengah akar 3. Mau pakai mau pakai horizontal, mau pakai sumbu vertikal, hasil akhirnya sama. Terserah kalian mau pakai yang mana. Oke, tapi harus dipahami ya, jangan sampai ketukar. Kalau pakai vertikal berarti ada perubahan di fungsinya. Cos jadi sin jadi cos, tangan jadi kotangan. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Tangan 225. Nah, sama dengan berapa? Ya, kita bisa rubah jadi 190 tambah 45. Berarti yang diambil sekarang sudutnya yang 45-nya, tangannya tetap jadi tangan dan dia tidak ada negatifnya karena dia sudah sesuai dengan kuadrannya. Tangan kuadran 3 positif ya. Tangan 45 adalah setengah akar 2. Oke. Tangan 330 kuadran 4 kita rubah menjadi 360 dikurangi. Berarti kuranginya 30. Berarti yang diambil sekarang sudutnya 30. Jadi tangan 30 ada tanda min di depannya. Jadi min tan 30 karena dia kuadran 4. Ya, kuadran 4 dari tangannya negatif. Min tangan 30. Tangan 30 adalah sepertiga akar 3. Jadi min sepertiga akar 3. Tangan 330. Oke, seperti itu ya. Lalu bagaimana kalau sudutnya melebihi 360? Ya, nilai trigonometri sudutnya melebihi 360. Ya mudah saja. 360 itu kan setara dengan 0 derajat. Jadi kalau melebihi 360 artinya dia balik lagi ya, muter lagi ke kuadran 1 2 gitu ya, muter lagi. Oke. Jadi tinggal dirubah saja sudutnya menjadi 360 ditambah berapa? Misalkan di sini ada 420. Ya 420 sama dengan apa? Ya 360 nambahnya 60. Oh, berarti dia setara dengan 60. Karena kalau sudah 360 kan berarti sudah kembali ke titik 0 ya, ke sudut 0. Artinya dia setara dengan 60. Oke, jadi sin 420 ya sama dengan sin 60 setengah akar 3. Misalkan cos 510. 510. Nah, 510 tinggal kita rubah saja, 360 tambah berapa? Nah, nambahnya 150. Berarti 510 ini ya setara dengan 150. Nah, berarti sama dengan cos 150. Berapa cos 150? Ya dihitung lagi. Kita rubah lagi kuadran 2, kita rubah menjadi 190 dikurangi 30, berarti sama dengan min cos 30. Ya, ini yang penjelasan yang tadi ya. Cos 30 minusnya muncul dari mana? Karena cos kuadran 2. Nilai cos di kuadran 2 adalah negatif. Begitu ya. Cos 30 adalah setengah akar 3. Jadi min setengah akar 3. Oke, kayak gitu. Yang C kalian coba sendirilah. Tangan 585. Oke. Lalu bagaimana kalau sudutnya negatif? Nilai trigonometri sudut yang negatif. Nah, perhatikan. Perubahannya seperti ini. Sudut negatif itu identik dengan kuadran 4 ya. Jadi seperti kuadran. Misalkan min 30. Nah, itu kan jadi kalau sudut negatif itu apa ya? Perputaran sudutnya dia searah jarum jam. Nah, jadi kalau min 30, nah dari 0 30-nya jadi ke bawah gitu ya, ke apa namanya? Muternya searah jarum jam. Nah, sehingga dia masuk di kuadran 4 gitu ya. Sehingga yang positif hanya cosnya. Cosnya positif. Jadi kalau ada sin min alfa, maka itu sama dengan min sin alfa. Nah, alfanya sudah positif. Minusnya pindah ke depan ya. Tangan pun sama. Tangan sudut negatif itu sama dengan minus tangan alfa. Adapun kalau cos sudut negatif itu sama dengan cos sudut positif ya. Jadi minusnya bukan pindah ke depan ya. Jadi minusnya hilang gitu ya, minusnya hilang. Kalau yang sin dan cos kan minusnya pindah ke depan. Oke. Contohnya gini. Berapakah sin min 60? Nah, sin min 60 berarti sama dengan min sin 60. Berarti min setengah akar 3 gitu ya. Cos min 240. Cos min 240. Nah, cos sudutnya negatif. Ya berarti sama dengan cos
240 hilang negatifnya ya. Khusus untuk cos itu untuk sudut negatif itu sama dengan sudut yang positif. Jadi minusnya dihilangkan saja khusus untuk yang cos. Oke, berarti cos 240. Nah, tinggal dihitung cos 240. Oke, ya, perhitungannya sama seperti yang tadi ya. Min setengah. Oke, yang C kalian coba sendiri kosekan ya. Kosekan min 3. Oke. Itu dulu untuk pertemuan yang ketiga di bab trigonometri ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.